Halo, selamat pagi. Kita sambil ngopi tapi udah habis nih. Nah, ada pertanyaan kemarin tuh dari beberapa teman yang bilang apa bedanya waham sama halusinasi. Sebenarnya sudah sangat jelas ya, tapi oke kita bahas dan kita dekatkan pemikirannya tentang delusi dan halusinasi. Nah, kalau halusinasi itu sebenarnya adalah sensasi sensorik dari berbagai indera, misalnya indera atau seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, pengecapan atau taktil ya. Nah, itu halusinasi, jadi sensasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau misalnya halusinasi visual, kita lihat bahwa hal itu emang aslinya nggak ada, secara real orang lain lihat juga nggak ada, tapi dia masih melihat sosok yang dia lihat. Misalnya ada kucingnya, dia udah mati nih, tapi dia masih ngeliat kucing itu. Misalnya kemarin kucingnya sakit, meninggal, mati ya, terus kemudian dia masih ngeliat, seakan-akan masih mendengar suaranya, seakan-akan masih melihatnya, seakan-akan masih suka ngendus-ngendus di tangannya. Nah itu halusinasi. Atau dia masih mencium bau kucing itu, ya, habis dia mandiin wangi, dia rasanya masih mencium bau kucingnya dan bahkan kucingnya itu terlihat masih ada. Ini halusinasi, contohnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya waham atau delusi, itu sebenarnya suatu pemikiran atau suatu hal yang kaitannya sama ya inilah sesuatu yang sangat diyakini. Baik dia contohnya kalau tentang kucing tadi, dia meyakini banget bahwa kucing ini pasti reinkarnasi, jadi pasti jadi sesuatu, dan dia meyakini banget bahwa kucingnya itu sedang ada dalam sekitarnya dan menyatu dengan dirinya, dan kucing itu jiwanya sedang nempel di badannya. Beda ya. Jadi pemikiran, contohnya begitu. Dan kucing ini akan membayangi setiap langkahnya, gitu. Dan dia selalu mengancam dirinya, kucing ini misalnya seperti itu, karena ketakutannya terhadap kucing misalnya. Contoh ya, contoh mudah dan simple. Nah, tapi kalau halusinasi tadi adalah sensasi. Dia dengar, dia ngeliat, dia membau, atau dia merasakan taktilnya. Tapi kalau delusi beda lagi. Meyakini bahwa sesuatu hal tentang kucing tadi, bahwa ini dia yakini dia masih hidup dan membayangi dirinya, menyatu dengan dirinya, dan kucing ini akan memberinya kekuatan. Jadi pemikiran seperti itu. Dan delusi itu sifatnya atau waham ini unbreakable, nggak bisa dipatahkan. Itu bedanya delusi dan halusinasi. Jadi bisa dibedain ya antara sensasi sensorik kita dari penginderaan kita sama pemikiran. Bedanya antara sensasi yang kita tangkap di panca indera dari mata, telinga, ya, penciuman atau taktil, ya, itu adalah halusinasi. Kalau delusi sifatnya di pemikiran yang aneh dan unbreakable, tidak bisa kita patahkan. Nah, kalau halusinasi, orang merasakan sensasi itu, dia rasakan, benar-benar dengar, benar-benar ngelihat, benar-benar mencium baunya, dia rasakan seperti itu. Tapi kadang masih bertanya, ini benar nggak sih? Ini halusinasi nggak sih? Atau jangan-jangan gua hanya mikir masalah itu, inget aja, atau hanya terlintas di pikiran aja. Nah, tapi kalau sudah benar-benar terlihat, terdengar, atau tercium, atau terasakan, baru kita pastikan itu suatu halusinasi, gitu ya. Tapi beda kalau pemikiran. Kalau pemikiran otomatis tentang ya keyakinan-keyakinan tertentu terhadap, maaf tadi contohnya kucing tadi, ya, bahwa dia menyatu dengan dirinya, ya, intinya aneh, ya, dan tidak bisa kita patahkan. Dia meyakini bahwa kucing itu menyatu dengan dirinya dan nyawanya jadi 7 nempel di dirinya dan dia nggak bisa mati, keyakinannya seperti itu contohnya nih. Nah, itu baru yang dinamakan suatu
waham atau delusion. Dan unbreakable, jangan lupa. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang dilakukan? Ya, kita ajaklah dia ke fasilitas kesehatan, ya. Kita ajak ketemu dokter, ketemu psikiater, ketemu dengan psikolog klinis, ya. Datang ke vaskes terdekat, yaitu ke puskesmas. Nah, di sana akan dapat layanan yang baik. Dan sekiranya tidak terselesaikan di puskesmas, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang berkompeten di tipe selanjutnya, di PPK 2 atau PPK 3. Ketemu expertnya di situ, ketemu dokter, ketemu psikiater terutama. Nah, nanti ketika butuh layanan lebih baik lagi, pasti di up untuk ke rujukan berikutnya. Nah, ayo bantu sedulur kita supaya menghadapi halusinasi dan delusi ini tidak mengganggu kualitas hidupnya. Oke, tetap waras sedulurku dan gaspol, sehat selalu. Jangan lupa ngopi, sehat selalu.